Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas topik terakhir dari parts of speech, yaitu interjection. Ya, jadi inilah bagian terakhir dari part of speech, oke? Apa itu interjection? Interjection adalah salah satu dari 8 bagian utama parts of speech, ya, bersama dengan verb, nouns, pronouns, adjective, adverb, preposition, dan conjunction. Ya, kita sudah pelajari semua itu. Sekarang kita akan belajar yang paling terakhir, yaitu interjection dari parts of speech. Nah, sebagian ahli tata bahasa mereka berpendapat bahwa interjection itu adalah bagian yang paling kurang penting dari part of speech. Apa alasannya? Mereka berkata karena interjection ini sebenarnya tidak diperlukan untuk membuat sebuah kalimat itu menjadi lebih jelas, ya. Karena tanpa interjection pun kalimat itu sudah jelas gitu. Kalaupun ditambahkan tidak akan menjadi lebih jelas. Nah, itu maksud mereka, ya. Nah, interjection ini adalah bagian dari part of speech yang menunjukkan emosi atau perasaan si penulis, ya. Jadi dari kata-kata dari sebuah kalimat itu ketika ditambahkan interjection, kita seolah-olah bisa mengetahui emosi atau perasaan pada waktu si penulis menulis kalimat tersebut, oke? Dan kata-kata atau frasa-frasa ini ya bentuknya bisa berdiri sendiri atau ditempatkan sebelum dan sesudah sebuah kalimat, ya. Jadi interjection ini bisa sendirian. Kalau kita mengatakan sebuah interjection, orang mengerti maksudnya karena kata-kata itu sudah lazim didengar orang, ya. Tapi dia juga bisa ditempatkan sebelum atau sesudah sebuah kalimat. Nah, seringkali juga interjection ini diikuti oleh sebuah tanda baca. Seringkali tanda baca itu tanda bacanya adalah tanda seru, ya. Jadi kesimpulannya, interjection itu adalah sebuah kata yang menunjukkan emosi atau perasaan. Ya, jadi kalau kalian melihat sebuah interjection, kalian bisa mengetahui emosi atau perasaan orang yang mengatakan kalimat tersebut. Kemudian itu secara gramatikal, ya, secara tata bahasa itu tidak terlalu berhubungan dengan seluruh kalimat tersebut, ya. Kenapa alasannya? Kenapa tidak secara gramatikal ini tidak berhubungan dengan kalimat? Karena itu tidak memodify apapun, ya, tidak mengubah apapun dan tidak dapat diubah oleh apapun. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa memodify ataupun get modified by anything, itu biasanya tidak terlalu berpengaruh pada sebuah kalimat, ya. Kemudian itu juga tidak memainkan peran subjek atau verb, ya, di mana subjek atau verb ini merupakan dua komponen penting dari sebuah kalimat, ya. Seperti yang saya katakan dalam bahasa Inggris, kalimat sebuah kumpulan kata dapat disebut sebuah kalimat kalau dia memiliki subjek atau verb, ya. Dan tentunya kalau kalimat itu harus memiliki complete thought, ya, pemikiran yang sempurna sehingga orang bisa mengerti maksudnya. Tapi kalau yang namanya interjection tidak terlalu, ya. Oke, inilah beberapa contoh dari interjection dan definisinya. Nah, kalau kita mendengar kata ahem, ya, itu suara seseorang yang mengeluarkan bunyi dari tenggorokan mereka biasanya dan artinya minta diperhatikan, ya, atau minta didengarkan. Karena keadaannya ribut, dia ahem gitu, ya. Nah, ini gitu, ya, digunakan sebagai panggilan minta tolong atau ketika seseorang sedang ketakutan. Ya, jadi gitu, ya. Kemudian kalau bu, nah ini digunakan untuk menakut-nakuti seseorang atau suara yang menyatakan ketidaksetujuan, ya. Kalau misalnya kalian menonton sebuah acara talent show misalnya, ketika peserta itu diberikan pendapat komentar oleh juri dan kemudian juri mengatakan dia tidak bagus, maka ada orang-orang di belakang yang berkata bu gitu, ya. Nah, itu digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Tapi kalau menakut-nakuti orang, bu. Nah, seperti itu, ya. Dan perlu sebelumnya saya juga ingin mengatakan kepada kalian bahwa ya beberapa contoh dari interjection ini biasanya ini dipakai oleh orang luar negeri, ya, kayak Amerika, Australia, ya. Karena ya tidak terlalu ada banyak ada sih beberapa yang dipakai di Indonesia kayak ahem gitu, ya, tapi kebanyakan ini dipakai di luar negeri biasanya. Oke, kita lanjutkan, ya. Ya, ini digunakan ketika Anda tidak mendengar atau tidak mengerti apa yang dikatakan seseorang dan minta diulang. Nah, makanya kan kalau minta diulang di Amerika atau di luar negeri itu dia berkata, "Hah?" gitu, ya. "Hah?" Nah, kalau di sini kan jarang dipakai. Nah, kalau ini iu gitu, ya, menyuarakan ketidaksukaan atau merasa jijik, ya. Biasanya itu wanita yang seperti itu kalau mereka melihat sesuatu yang jijik mereka berkata, "Iu, gross," ya. "Ih, jijik," gitu, ya. Kemudian nah ini artinya kalian sedang berpikir atau ragu, ya, ingin memutuskan sesuatu tapi kalian ragu, kalian berpikir,
dibeli atau tidak ya gitu. Nah, jeez ya. Bisa berarti Anda tidak mempercayai sesuatu atau Anda dibuat jengkel. Jeez gitu ya. Biasanya mereka ini untuk berkata pada sesuatu yang mereka nggak percaya ya. Jeez, apa benar tuh gitu ya. Kemudian ulala gitu ya. Ini cara yang agak lucu untuk mengacu pada sesuatu sebagai sesuatu yang tidak biasa atau spesial atau khusus ya. Ulala, itu sepatu bagus banget gitu ya. Kalau di luar negeri seperti itu. Nah, ini ups, seruan yang digunakan seseorang ketika mereka secara tidak sengaja melakukan sesuatu ya. Kayak misalnya lagu Britney Spears, "Oops, I did it again." Nah, itu kan artinya, "Oops, saya lakukan lagi nih, nggak sengaja," gitu ya. Nah, ini phew, ya. Ini ekspresi lega atau Anda senang sesuatu telah berakhir. Misalnya habis ujian yang susah, yang sulit, selesai, Anda berkata, "Phew, akhirnya selesai juga," gitu ya. Terus ini, wow, ini dapat menunjukkan keterkejutan atau keheranan ya. Wow, itu gajah besar sekali gitu ya. Emang gajah besar ya. Yahoo gitu ya. Ini menunjukkan sukacita atau bahagia. Kalau ini, yeah, ini menunjukkan persetujuan yang sangat kuat. Kemudian, yuhu. Nah, ini digunakan untuk menarik perhatian ya seseorang dan biasanya digunakan oleh wanita. Oke, cowok juga boleh lah. Nah, ini beberapa interjection dengan kalimat ya. Contohnya nih seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini semuanya. Ada satu ini Gesundheit. Nah, Gesundheit ini digunakan oleh orang yang habis bersin ya. Ya. Misalnya kalau orang habis bersin dia berkata Gesundheit gitu ya. Nah, yang lain-lain ini kalian bisa baca sendiri ya. Yay, ya. Oh well. Boo, I scare you. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Yauza, that is a fine looking car ya. Yauza itu adalah interjection di sini mengekspresikan emosi karena terkesan dengan mobil itu. Hooray, it's a snow day and school is cancelled. Nah, hooray di sini emotion adalah emotion dan jelas sekali mengekspresikan kebahagiaannya. It is so exciting, my goodness, I just can't believe it. Ya, my goodness is the interjection here expressing kegembiraan ya. Joe was late to school and yikes, the teacher was mad. Ya, yikes di sini adalah emotion yang diekspresikan oleh si Joe ini ya. Oh, I can't believe how nice you look. Nah, ini interjection ya. Ini apa namanya ditambahkan exclamation point ya. Oh, gitu ya, sangat kagum gitu ya dengan keadaan betapa cantiknya dia terlihat ya. Well, gee, that sure is kind of thing to say. Ya, that sure is a kind thing to say ya. Di sini ada dua interjection ya, well dan gee ya. Well, gee gitu ya. Boo, I scare you gitu ya. Boo is the rather obvious and scary interjection in this sentence ya. Menakutkan ya kalau orang ngomong boo tiba-tiba sama kita ya, kalau apalagi kalau lagi gelap ya. Whoops, I dropped the milk and it spilled ya. Atau bisa juga di sini, oops, bisa juga ya. Yay, it's finally Friday and the work week is over. Yay di sini adalah mengekspresikan kebahagiaan sama seperti yang kalimat kedua ini. Hooray ya. Oh well, all good things must come to an end. Oh well di sini emotion ya. Jadi ini sedikit agak ya menyesal ya, sesuatu yang baik harus berakhir seperti itu ya. Nah, kemudian penggunaan interjection ini bisa di awal kalimat ya. Ya, mereka biasanya ya orang berpikir tentang interjection itu ya biasanya ada di depan gitu. Ya kan? Atau juga ada tanda serunya, padahal tidak selalu seperti itu ya. Nah, seringkali sih memang benar selalu di depan. Seperti misalnya, yikes, I didn't realize that there was a test on grammar today. Ampun, aku tidak percaya ada tes grammar hari ini. Oh no, I can't believe that it is snowing here again. Ya, oh no di sini ya. Nah, jadi ini ada di depan memang ya. Nah, di dalam kedua kalimat ini, yikes dan oh no, dia tampak di bagian depan kalimat, ya kan? Nah, ditambah lagi dalam kedua kalimat ini, emotionnya adalah strong emotion. Dan sentence ini diakhiri dengan exclamation point tuh. Kalau misalnya diakhiri dengan exclamation point, ini artinya strong emotion, benar ya. Benar-benar kaget, benar-benar tidak percaya dan sebagainya, ya. Kemudian bisa juga di middle, di tengah atau di akhir kalimat ya. Tidak selalu tampak muncul di depan kalimat. Mereka dapat ada di tengah ya. Nah, di mana-mana pun bisa. Contohnya di sentence, oh it's snowing again, huh? Nah, interjection ini ditemukan di bagian akhir, huh? Oh it's snowing again, huh?
Nah, di sini interjectionnya didesain untuk mengekspresikan kebingungan atau mungkin kecewa ya, karena saljunya terus datang. Dalam kalimat ini emotionnya juga wasn't an emotion that necessitated an exclamation point ya, emosinya tidak membutuhkan tanda seru. Sebaliknya, malah dijadikan dengan kalimat. Jadi tidak selalu interjection itu harus diakhiri dengan exclamation point atau tanda seru, tapi bisa juga tanda tanya di sini. So it's snowing again, huh? Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Nah, tapi dalam in my opinion, my gosh, this is just the smartest thing you have ever said. Nah, di interjection ini temukan di middle, di tengah, my gosh ya. It is designed to express or convey, mengekspresikan atau menyampaikan penekanan penulis tentang opininya bahwa pernyataan itu memang cerdas ya. Sekali lagi tidak ada tanda seru yang ditaruh di sini ya, tetapi bisa digunakan interjection di tengah ya. Oke, kemudian bagaimana kita memberikan tanda baca pada interjection? Biasanya dengan tanda seru atau koma ya. Contohnya, kalau kita menggunakan tanda seru, itu emosinya sangat kuat. Wow, I won the lottery ya. Wow, saya memenangkan undian. Nah, kalau menangkan undian kan wow-nya kan pakai tanda seru dan sangat kuat ya. Dan menggunakan koma jika emosinya tidak terlalu kuat. Wow, I have a peanut butter sandwich for lunch. Nah, jadi ini senang tapi tidak terlalu senang seperti yang wow di sini gitu ya, makanya cuma pakai koma aja ya. Jadi ingat, interjection tidak selalu menggunakan tanda seru, bisa tanda tanya, bisa tanda koma dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kamu sangat kuat emosinya, pakailah tanda seru, oke? Nah, hati-hati ya, hati-hati, tidak semua ya kata-kata yang diikuti dengan tanda seru atau koma itu adalah interjection ya, tidak selalu. Nah, kita harus ingat kembali, interjection itu apa sih sebenarnya? Interjection itu adalah kata-kata yang menunjukkan emosi atau perasaan, ya. Jadi kalau kata yang dilihat di situ tidak menunjukkan emosi atau perasaan, itu mungkin bukan interjection. Contohnya nih, Maria, come and see the lion. Nah, di sini kan Maria-nya pakai tanda seru nih. Kita pikir, wah, Maria ini di sini adalah sebuah interjection, padahal nama-nama seperti ini bukan interjection, ya. Mereka adalah kata benda, karena mereka adalah nama orang ya. Kita sudah belajar tanda proper noun kan. Proper noun itu adalah noun yang seperti Maria, ya, nama-nama John dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengatakan nama seseorang, itu disebut direct address ya, memanggil langsung kepada orang itu. Jadi bukan sebuah interjection. Dan nama-nama juga tidak masuk ke dalam definisi kita tentang interjection, ya kan? Interjection kan definisinya adalah a word that shows emotion, ya, karena mereka tidak menunjukkan emosi. Nada suara yang kamu katakan mungkin menunjukkan emosi, Maria, gitu ya. Tapi nama itu sendiri bukan emosi, tapi dia kata benda, ya. Kemudian stop, the lion will eat you. Nah, stop di sini juga bukan interjection. Ini adalah kata kerja. Stop adalah kata kerja karena menunjukkan action. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita melihat di sini ada tanda seru, ini interjection, bukan ya, belum tentu. Kalian lihat dulu apakah kata-kata di situ, kata-katanya itu menunjukkan emosi atau perasaan seseorang. Kalau misalnya bukan, seperti nama-nama orang seperti ini, udah pasti bukan. Atau stop kata kerja, bukan, itu bukan interjection ya. Nah, kemudian jenis-jenis interjection ini banyak sekali ya, ada ribuan interjection dalam English language. Kebanyakan dari mereka dirancang untuk mengekspresikan strong emotion seperti love, hate, surprise, happiness, anger, enthusiasm, disgust, boredom, confusion, or unhappiness. Namun ini tidak selalu benar ya. Beberapa interjection dapat mengekspresikan emosi yang ringan-ringan saja. Misalnya seperti excuse me. Nah, seperti ini kan tidak terlalu kuat ya, tapi menunjukkan ekspresi ya. Nah, disinilah daftar interjection yang dimulai dari a ya, aha, ahoy, alas dan sebagainya ya. Kalian bisa baca sendiri di sini dan bisa cari sendiri artinya dalam bahasa Indonesia apa sih sebenarnya fiddlestick, encore, eureka dan sebagainya ya. Ada G, gadzuk ya. Makanya saya bilang di sini seringkali dipakai oleh orang Amerika ataupun orang Australia dan sebagainya ya. Di Indonesia jarang, mungkin ada beberapa yang terpakai. Oke, nah sekarang kita lihat exercise ya. Coba masih ingat gak? An interjection is an exclamation which show thought or feelings, a meaningless string of sound, the same as an adjective. Apakah sebuah seruan yang menunjukkan pemikiran atau perasaan atau
kumpulan suara yang tidak berarti atau sama dengan adjektif yang pastinya menunjukkan pemikiran atau perasaan ya atau emosi ya. Which of the following interjection is not an expression of surprise or wonder? Di antara interjection berikut ini yang mana yang bukan menunjukkan keterkejutan atau keheranan? Ya yang pasti ini ya, bu. Bu ini kan untuk menunjukkan ketakutan atau ketidaksetujuan ya, menakut-nakuti seseorang. Kalau G, gosh. Nah ini surprise ya. You are vegetarian and you are offered a dish of raw meat. What do you think? Kamu seorang vegetarian lalu diberikan sepiring daging mentah ya. Apa yang kamu pikirkan? Hooray, yippee. Yang pasti nggak senang ya. Yaitu paling lengkap, paling dekat ini ya. Gitu ya. Kalau kalian berkata seperti ini malah salah ya, karena kalian tidak suka kan seorang vegetarian ya. Somebody has just stepped on your toe. Which interjection would best fit the situation? Nah, seseorang baru saja menginjak jari kaki kamu ya. Nah, kira-kira interjection apa yang paling cocok? Yuhu, ouch. Apa? Yang mana? Yang pasti ouch ya, sakit. You are most likely to hear or use the interjection boo ya, boo gitu ya. With a theatrical performance while listening to a political speech atau on both of the above mentioned occasion. Pada sebuah performance theatrical enggak ya, karena senang mendengarkan political speech, pidato politik. Nah, biasanya ini nih, ya pidato politik kita nggak suka dengan orang yang berpolitiknya itu, kita berkata boo, kita nggak suka ya dengan keputusan dia. Kemudian Mary, come here, I want to talk to you. Nah, di sini gimana? Apakah oops Mary, come here? Mary, come here. Atau hey Mary, come here. Gampang ya, yang pasti C ya. Hey Mary, come here, I want to talk to you. Ta is synonyms of, ini kalian belum tahu ya, saya kasih tahu, ini sinonimnya dengan thank you ya. The interjection blimey and creaky imply, nah saya kasih tahu di sini dia surprise or wonder ya. Blimey dan creaky di sini dipakai oleh orang Inggris ya, biasanya surprise or wonder. Your children are making a lot of noise and you want to hear the news on the radio. How do you urge silence? Anak-anak Anda sedang membuat banyak keributan dan Anda ingin menonton berita di radio, mendengar berita di radio. Bagaimana kamu menyuruh mereka diam? Shh, shh, gitu ya, atau tutut atau au ya, pastinya a ya, shh, gitu ya. Which of the following interjection is not used when cheering for a team? Yang mana yang interjection tidak digunakan ketika sedang bersorak-sorai bagi sebuah tim? Ra ra ra, yay, yikes. Ya pasti yikes ya. Yikes di sini terkejut ya. The spinach soup is out of this world. Nah, out of this the spinach soup is out of this world ini artinya sup bayam ini sangat enak sekali. Berarti apakah the spinach soup atau yak atau ya. Yang paling mendekati adalah ya. Ini mungkin enak rasanya ya. I score 660 point on the TOEFL test. Nah, pastinya aha atau bu atau wow. Wow, ya, that's amazing. Which is the odd man out? Nah, yang mana yang tidak termasuk sama ya, yang tidak masuk yang ke different group. Hey, yuhu, oops. Nah, di sini mana? Yang paling sama adalah hey dan yuhu ya. Hey di sini dan yuhu di sini untuk meminta perhatian kan. Kalau oops di sini tidak sengaja ya. Nah, kemudian paraphrase the interjection used in the following dialogue. I forgotten to tell John about the party. Nah, coba parafrasakan buat kalimat sendiri. Yang di sini artinya apa? Saya lupa memberitahu John tentang pesta itu. Nah, artinya dia minta diulang ya. Berarti what did you say? Gitu. Di sini kan artinya gitu. The interjection wow is the name of, ini kalian juga tidak tahu ya, saya kasih tahu alas ya. Alas ini artinya aduh ya. Jadi seperti itu. Oke, itulah pelajaran mengenai interjection ya. Kalian cukup bisa tahu apa saja interjection yang ada dan bisa menggunakannya dengan baik pastinya setelah kalian belajar dari video ini. Oke, saya harapkan demikian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.